الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf. Yang mana seharusnya pertemuan kita di Ahad keempat, tetapi karena rencana ada kegiatan safar dan hari ini kosong, maka kita majukan ke hari ini ya, di hari Jumat ini. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ada yang ingat gak sampai bab berapa kita? Terakhir bab berapa? Nomor 9? Hah? Terakhir? Lupa? Baik. Terakhir kita bab 62. 62. Sekarang bab 63. Benar? Nggak tahu. Nggak apa-apa. Baik. Bab ke-63 ini diberi judul oleh Syekh Abdul Razak min makarimil akhlaq. Di antara akhlak-akhlak yang mulia. Yang mana di sini beliau menukilkan perkataan dari Thabit ibn Ubaid rahimahullah yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di sini Thabit ibn Ubaid rahimahullah beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaum wala afkaha fi baitihi min Zaid ibn Thabit." Aku tidak pernah melihat seseorang yang sungguh sangat berwibawa ketika berada di tengah-tengah kaum dan sangat menghibur, sangat luar biasa dalam bermain bersama keluarganya di dalam rumah, dari Zaid ibn Thabit. Jadi Zaid ibn Thabit ini kalau di tengah kaum beliau sangat berwibawa sekali, mulia sekali. Tapi kalau sudah berkumpul bersama keluarganya, beliau senang bersendagurau, bercanda tawa dengan keluarganya, dengan istri, dengan anak-anak. Yang tidak terbayangkan itu dilakukan oleh Zaid ibn Thabit jika di depan kaum. Maka kata Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, hadza min makarimil akhlaq. Ini adalah di antara akhlak mulia. Jadi ketika seseorang itu, bahasa kita sekarangnya kocak di dalam rumahnya itu ya, senang bisa menghibur istri, menghibur anak-anaknya, ini di antara akhlak mulia.
Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi kadar kebaikan kita itu sangat bergantung kepada kadar bagaimana kebaikan kita kepada keluarga. Jangan kalau di luar rumah itu humoris, senang membuat orang tertawa, giliran di dalam rumah menakutkan kehadirannya. Nggak pernah ada canda tawa, senyuman dari wajahnya itu nggak pernah terlihat. Jangan seperti itu. Di rumah kita mereka membutuhkan kenyamanan. Dan biasanya kenyamanan itu disertai dengan canda tawa, senda gurau sesuai dengan kadarnya. Ibarat canda tawa ini ibarat garam dalam sayuran. Jadi kalau terlalu banyak juga asin, kalau nggak ada juga hambar kehidupannya. Ya, maka perlu ada canda tawa dan senda gurau dalam rumah. Maka Syekh di sini melanjutkan perkataannya, an yakunal insanu dza lutfin fil bait. Ya, yang namanya manusia itu harus punya kelembutan di dalam rumah. Wa tawaddudin wa du'abatin wa mu'anasatin lil ahli wal aulad. Dia harus punya keramahan, ada senda gurau, ya. Bermain bersama keluarga, bersama anak-anaknya. Li'anna al-baita ghaliban yadkhuluhu sahibuhu wa huwa makdudun wa mut'abun minal amal wal ikhtilat bin nas. Karena yang namanya rumah itu secara umum orang memasukinya, laki-laki ini ketika masuk ke dalam rumah itu dia sudah dalam keadaan lemah, lelah dari pekerjaan ataupun dari urusan bersama manusia di luar rumah. Wal ihtikaki bihim wal aghlabu fi hali katsirin minan nas annahu idza dakhala baitahu fa innahu yabhathu 'anir rahah was sukun. Jadi banyak orang yang di luar rumah itu dia sangat aktif, bekerja, berinteraksi dengan banyak manusia. Begitu masuk ke dalam rumah, yang dia cari adalah kenyamanan dan ketenangan. Yang dia cari kenyamanan dan ketenangan. Wala yuridu an yasma'a sautan aw an yatahaddatsa ma'a ahad. Sehingga dia tidak mau mendengar suara apapun dan tidak mau berbincang dengan siapapun karena sudah lelah di luar rumah. Fadlan an yakuna 'indahu nashatun liyuriha man hawlahu wa yulaqifahu. Fa idza ittasa'a sadrul mar'i wa 'azumat akhlaquhu wa hasunat 'inda dukhuli lil bait fa innahu yastaw'ibu awladahu wa ahla baitihi bi mulatafatihi wa mu'anasatihi lahum wa jamilu khuluqihi. Jadi ketika mereka masuk ke dalam rumah nggak mau dengar suara, nggak mau berinteraksi dengan siapapun, nggak mau bicara dengan siapapun, ya, lelah sampai ke rumah. Dan sangat jarang orang yang mau bermain dengan keluarganya, bersenda gurau dengan keluarganya. Nah banyak orang tuh ketika di luar rumah dia punya masalah, masuk ke rumah dibawa masalahnya, tidak ditinggalkan di depan pintu rumah, dia bawa masalahnya. Jadi dia mengajak istri, anak, semua buat berpikir atas masalah yang sedang dia hadapi. Yang seperti ini nggak sehat. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan istri dan anak-anaknya itu pelampiasan atas kekesalan dia kepada orang lain. Dimarahi oleh atasannya di kantor, pulang dia marahi istrinya. Ya, dihina oleh orang lain di luar rumah, masuk ke dalam rumah, dia hina anak-anak. Jadi anak dan istri ini karena dalam posisi lemah, dia jadikan sebagai pelampiasan emosi dia. Itu banyak yang seperti itu. Ya, minimal menahan diri untuk tidak memudaratkan mereka nggak dilakukan. Sulit untuk berharap kepada orang-orang seperti ini, kedatangannya ke dalam rumah menghibur anggota keluarga. Bermain ya. Main bola dengan anak-anak kita, main lari-larian dengan anak-anak kita, dengan istri kita, bersenda gurau, canda, hidupkan rumah. Sehingga slogan baiti jannati itu didapatkan. Jangan dijadikan seperti kuburan. Masing-masing. Anak pertama di kamar A, anak kedua di kamar B, istri di kamar C. Dia di halaman depan rumah. Masing-masing semua. Semua dengan handphonenya sendiri-sendiri. Ya. Ketemu malam pas mau tidur.
Istrinya sudah tidur, anaknya sudah tidur. Dia nggak tanya tuh anaknya udah sholat belum, masa bodoh. Istrinya udah sholat belum, nggak dia pikirin. Ya, makan pun sama masing-masing, nggak ada tuh kebersamaan. Padahal kita dituntut untuk punya waktu yang istimewa bersama keluarga. Orang bilang zaman sekarang harus ada quality time. Indah tuh waktu-waktu tersebut. Ya. Makanya jangan dibiasakan makan masing-masing. Makan tuh bersama. Panggil semua anak. Kumpulkan handphonenya, kumpul makan, ngobrol, berbincang. Waktu makan, bersenda gurau. Ya. Setelah makan, pagi ketika akan bekerja, kita suka ada adat istiadat di sebagian tempat kan, minum teh bareng dengan keluarga. Dilakukan positif itu untuk mempererat di dalam keluarga. Jangan masing-masing nafsi-nafsi. Nggak tahu apa yang dilakukan, nggak tahu apa yang dikerjakan. Makanya banyak orang itu di zaman sekarang nggak tahu tuh apa yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Ya. Malah banyak yang lebih tahu orang lain daripada adiknya sendiri atau kakaknya sendiri. Orang lain lebih paham kadang tentang diri. Ini dihasilkan dari apa? Dari kehidupan nafsi-nafsi masing-masing dari awal, dari kecil. Jadi sudah besar nggak ada keterikatan. Nggak ada keterikatan. Tidak ada satu perasaan yang sama. Biasanya efek ini timbul dari efek ayah yang tidak menyatukan mereka dari semenjak kecil. Maka harus ada yang namanya muda bahik itu harus ada, senyuman, canda tawa di rumah itu harus dihadirkan. Jangan dimatikan karena itu bagian dari akhlak yang mulia. Dan Rasulullah melakukan itu. Kurang istimewa apa Rasulullah? Rasul terbaik, makhluk terbaik masih melakukan hal tersebut, bersenda gurau dengan keluarganya. Kita siapa yang enggan untuk melakukan hal tersebut? Ya. Jangan karena jabatan kita tinggi kemudian menginginkan punya wibawa yang sama di dalam rumah. Kadang terbawa juga ada orang yang dia bahkan di dalam rumah itu dia bersama dengan orang tuanya tinggal. Karena di kantor dia bos nomor 1, sampai ke rumah nomornya nggak mau berubah, pengen tetap jadi nomor 1. Salah. Di antara akhlak yang mulia seorang hamba, dia tahu dia nomor berapa di tempat apa. Saat dia di kantor dia nomor 1, sampai ke rumah dia udah bukan nomor 1, ada ayah ibu dia di nomor 3. Harus tahu tuh posisi itu. Pindah lagi berkumpul bersama keluarga, ada kakak-kakaknya, dia tahu memposisikan jadi nomor 5. Banyaknya orang itu tidak disenangi dan kurang nyaman orang bersama dia. Kenapa? Karena nomornya itu nggak pernah mau dia berubah. Dia berpikir ketika dia berada dalam satu kelompok, dalam satu komunitas, dalam satu lingkungan, dia punya nomor tertentu, dimanapun dia harus punya nomor itu. Bahaya yang seperti ini. Di kantor dia nomor 1 bos, dia datang ke dalam masjid pengen jadi imam. Padahal dia tidak hafal ayat-ayat Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Akan tidak nyaman gak orang-orang bersama orang seperti ini? Iya, Anda di kantor nomor 1, tapi masuk ke masjid Anda nomor sekian. Nah, datang ke rumah mungkin beda lagi nomornya. Penyelesaian seseorang tahu nomor berapa dia, di mana tempat dia, itu istimewa. Itu bagian daripada akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Mengetahui di mana posisi dia. Rahimallahu mri'in 'arifa qadra nafsa. Allah merahmati seorang mukmin yang tahu kadar dirinya. Jangan dipaksakan. Memaksakan nomor kita harus berada pada nomor tertinggi di semua tempat, itu bahaya yang seperti itu. Akhirnya kita akan terlihat hina dan rendah di hadapan orang lain. Karena keegoisan kita ingin punya nomor tinggi terus di setiap tempat. Kemudian kata Syekh Hafizahullah mengatakan, فَإِذَا اتَّسَعَ صَدْرُ الْمَرْءِ وَعَظُمَتْ أَخْلَاقُهُ وَحَسُنَتْ عِنْدَ دُخُولِهِ لِلْبَيْتِ فَإِنَّهُ يَسْتَوْعِبُ أَوْلَادَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ بِمُلَاطَفَتِهِ وَمُؤَانَسَتِهِ لَهُمْ وَجَمِيلُ خُلُقِهِ. Kalau seseorang itu punya hati yang lapang, akhlaknya agung, mulia, baik, di saat dia masuk ke rumah itu yang akan dia lakukan itu apa? Bermain bersama anak, bersikap lemah lembut kepada istri, ya, menunjukkan mulianya akhlak dia di dalam keluarga itu. Ini ciri khas orang yang punya akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak dia buruk, sifat dia jelek, hati dia sempit, masuk ke rumah yang ada membuat suasana tidak nyaman.
membuat suasana tidak nyaman. Laki-laki itu harus memikul beban di luar rumah, masuk ke rumah jangan dibawa, simpen depan rumah. Nanti antum keluar, antum bawa lagi beban itu. Jangan dibawa-bawa masuk. Kasihan istri dan anak-anak kita. Dia mengharapkan senyuman kita, canda tawa kita. Yang dimasuk. Kadang-kala nggak cuma dibawa ke dalam rumah, bawa ke dalam media sosial, bawa ke status, masalah semua orang harus lihat. Lihat status orang zaman sekarang, dasar nggak tahu diri, dasar curhat semua di mana? Di media sosial. Akhirnya tuh beban dia dibagikan ke semua orang. Nggak berkurang tuh beban pada diri dia. Yang ada tambah membuat orang lain pusing selain dia yang pusing. Dan itu menandakan rendahnya akhlak orang yang suka keluar-keluar di media sosial dengan masalah pribadi dia atau main sindir-sindiran dalam masalah pribadi, itu tanda akhlak yang kurang baik. Ya. Tandanya dia tidak dapat mengontrol diri. Harus bijak, harus dewasa. Jangan sampai hanya usia kita saja yang bertambah, tapi kedewasaan kita tidak. Apalagi sampai menjelekkan istri, menjelekkan keluarga istri di media sosial. Jangan sampai seperti itu. Harus tahan diri. Ya. Kita punya tanggung jawab yang besar. Kemudian bab berikutnya, kata Syekh Abdul Razak, beliau menukilkan bab ke-64. Yang mana beliau beri judul Al-Mu'minu jama'a baina ihsanin wa syafaqah. Orang yang beriman menggabungkan antara perbuatan baik dan rasa takut. Orang yang beriman menggabungkan antara perbuatan baik dan rasa takut atau kekhawatiran. Di sini beliau menukilkan perkataan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang terdapat di dalam kitab Az-Zuhud Ibnul Mubarak. Yang mana beliau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqah, wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna." Sesungguhnya orang yang beriman itu dalam kehidupannya dia gabungkan antara amalan yang baik dengan rasa takut dan kekhawatiran. Sedangkan orang munafik tergabung di dalam dirinya itu amalan yang buruk dan perasaan aman. Beda tuh. Jadi kalau orang beriman, dia beramal banyak, tapi tetap takut amalannya tidak diterima. Tapi kalau orang munafik, setiap hari dia kerjakan amalan buruk dan dosa. Tapi di sisi lain dia merasa aman akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memposisikan diri kita di mana? Apakah menjadi orang yang beriman, yang selalu takut amalannya tidak diterima, khawatir amalannya tertolak, atau justru menjadi seperti orang-orang munafik yang sehari-hari terus beramal buruk tapi merasa aman dan nggak pernah khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini permisalan yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Maka Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan singkat di sini, wal na'tabir fi hadzal bab bi halis sahabah radhiyallahu anhum khair hadhihi al-ummah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dan kita lihat akan mengambil ibrah dari apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam bab ini. Yang mana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, man ta'ammala ahwal as-sahabah radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khauf. Siapa yang menyaksikan keadaan para sahabat maka akan didapati bahwa mereka itu sungguh sangat luar biasa beramal dan juga sangat luar biasa rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu jama'na baina at-taqsir bal at-tafrit wal amn. Sedangkan kita, ini Ibnu Qayyim nih yang berkata, gimana kita zaman sekarang? Kata Ibnu Qayyim, sedangkan kita menggabungkan antara kurangnya dalam beramal, bahkan kelalaian kita dalam beramal dengan rasa aman dalam diri. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di zaman beliau, apa yang akan beliau katakan bila hidup di zaman kita dan melihat keadaan kaum muslimin? Bagaimana merasa amannya mereka dengan amalan yang minim, bahkan jauh dari kata layak, dari kelalaian dari dosa-dosa, tapi merasa aman. Bahkan tidak mau ada yang menasihati dia. Ketika ada yang mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tersinggung. Zaman sekarang. Fahadha Siddiq radhiyallahu anhu.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, wadittu anni sya'ratan fi jambi 'abdin mu'min. Dzakarahu Ahmad anhu wa dzakara anhu aidan annahu kana yumsiku bi lisanihi wa yaqul hadzal ladzi awradani al-mawarid. Abu Bakar As-Siddiq yang keimanannya jika ditimbang dengan keimanan seluruh umat itu akan lebih berat timbangan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Sosok laki-laki yang paling dicintai Nabi. Ketika Nabi ditanya, man ahabbun nas ilaik, siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Wa minar rijal, dari laki-laki siapa wahai Rasulullah? Abuha, bapaknya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq. Sosok yang luar biasa. Apa yang pernah beliau katakan? Wadittu anni sya'ratan fi jambi 'abdin mu'min. Aku sangat berharap, menginginkan bahwa aku ini hanyalah selembar rambut di sisi hamba yang beriman. Abu Bakar As-Siddiq. Amalannya luar biasa, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah mengatakan sambil memegang lisannya, hadzal ladzi awradani al-mawarid. Inilah yang mengantarkanku kepada kebinasaan. Ini dikatakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana yabki katsira wa yaqul ubku fa in lam tabku fatabaku. Dan beliau itu banyak menangis seraya mengatakan, menangislah kalian. Jika kalian tidak mampu menangis, maka berusahalah terus untuk menangis. Kenapa? Karena qatratu dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara tetesan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua tetesan yang dicintai oleh Allah. Qatratu dam tuhraqu fi sabilillah wa qatratu dumu'in Yang pertama, tetesan darah karena seseorang berada di medan perang, dan yang kedua adalah tetesan air mata min khasyatillah, karena seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah kata Abu Bakar As-Siddiq. Banyak menangis Abu Bakar. Jadi beliau beramalnya banyak tapi takut. Amalannya tidak diterima, khawatir. Ya. Wa kana idza qama ila shalah ka'annahu 'udun min khasyatillah. Beliau itu kalau salat itu seperti sebatang kayu, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak gerak. Khusyuk beliau di dalam salat. Wa utiya bi ta'irin faqallabahu thumma qala ma sida min saydin wa la qutti'at syajaratun min syajaratin illa bima dhayya'at min at-tasbih. Jadi hewan buruan itu tidaklah diburu dan pohon itu tidaklah tertebang kecuali karena illa bima dhayya'at min at-tasbih. Jadi dikarenakan meninggalkan tasbih. Dikarenakan orang meninggalkan tasbih. Falamma hudira qala li Aisyah, ketika menjelang ajalnya beliau berkata kepada Aisyah, ya bunayyah, wahai anak perempuanku, inni asabtu min malil muslimin hadhihi al-'aba'ah wa hadhihi al-hilab wa hadha al-'abd fa asri bihi ila ibn al-Khattab wa qala wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi asy-syajarah tu'kalu wa tu'bad. Kata beliau menjelang ajalnya mengatakan kepada Aisyah, ini ada di antara harta kaum muslimin. Beliau Amirul Mukminin. Ya. Ada pakaian dan juga ada hamba sahaya yang mungkin menemani beliau. Maka segeralah untuk berikan kepada Umar ibn Khattab. Kemudian beliau berkata, wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi syajarah. Demi Allah, aku begitu berharap bahwa aku ini hanyalah seperti pohon ini. Pohon. Tu'kalu wa tu'bad. Yang mana pohon tersebut ada bagian yang dimakan dan ada bagian yang dibelah, dimanfaatkan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu berharap di akhir hayatnya beliau itu hanya seperti pohon. Yang dimakan, diambil batang pohonnya, dibelah. Kenapa? Nggak ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
takut. Jadi takut mati bukan takut meninggalkan dunia, tapi takut amalannya tidak cukup. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain pun sama seperti itu. Abu Hurairah pun nangis menjelang ajalnya. Muhammad ibn Sirin nangis ketika ditanya, "Ma yubki kayak Muhammad ibn Sirin, apa yang membuatmu menangis?" Kata beliau, "Abki li tafriqi fil ayyamil khaliyah wa qillati amali lil jannatil 'aliyah wa ma yunjini minan naril hamiyah." Aku menangis, kata beliau, li tafriqi fil ayyamil khaliyah, karena kelalaianku di waktu yang aku lapang. Wa qillati amali lil jannatil 'aliyah, dan sedikitnya amalanku untuk menggapai surga yang tinggi. Wa ma yunjini minan naril hamiyah, dan aku khawatir, takut karena aku tidak tahu apa yang akan menyelamatkanku dari api yang panas, dari api neraka. Muhammad ibn Sirin. Terus siapa kita yang merasa aman atas adab Allah Subhanahu wa taala? Merasa jumawa, wah nama udah luar biasa, sholat 5 waktu, sepekan sekali ke masjid ikut pengajian, mana mah hebat. Seakan-akan udah Syekhul Islam. Ya, merasa udah jumawa sudah. Anak udah hebat, udah anak panjangkan jenggot anak, pakaian sudah di atas mata kaki, sholat kalau sempat anak ke masjid, kalau enggak di rumah, sepekan sekali anak ikut pengajian, berarti terjamin buat anak. Ya. Jangan pernah merasa puas dengan amalan, masih kurang. Di atas langit masih ada langit. Jadi jangan sampai kita puas dengan amalan. Terus berusaha untuk mengupgrade diri sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Tingkatkan kualitas diri kita. Karena sekelas Abu Bakar As-Siddiq pun khawatir. Sekelas Muhammad ibn Sirin pun khawatir. Apakah akan dimasukkan ke dalam surga atau justru masuk ke dalam neraka. Jadi kalau orang seperti ana, seperti kita, merasa aman atas adab Allah, ini musibah berarti. Di belakangnya akan ada musibah. Orang yang merasa aman itu setengah dari bagian apa? Tanda kemunafikan. Ya, karena apa? Tanda satunya lagi diisi dengan amalan keburukan. Biasanya kalau orang mengisi dengan amalan kebaikan, dia nggak akan merasa aman. Pasti ada ketakutan, tuh pasti ada. Dia berharap untuk aman, ada harapan. Tapi tetap takut amalnya tidak diterima. Jadi hati-hati kalau sudah merasa jumawa dengan amalan kita, merasa terlalu percaya diri dengan amalan kita, biasanya yang seperti itu dapat menjerumuskan diri kita. Kemudian bab berikutnya beliau menuliskan bab ke-65 yang beliau beri judul Al-Ilmu wal Yaqin. Al-Ilmu wal Yaqin. Ilmu dan keyakinan. Atau juga bisa diartikan al-yaqin di sini iman. Beliau di sini menukilkan perkataan dari Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah yang terdapat di dalam kitab Iqtida'ul Ilm Al-Amal lil Khatib Al-Baghdadi, yang mana Abu Sa'id Al-Kharrazi rahimahullah berkata, "Al-ilmu masta'malaka wal yaqinu ma hamalaka." Al-ilmu masta'malaka wal yaqinu ma hamalaka. Ilmu itu adalah sesuatu yang menggunakanmu, dan keyakinan adalah sesuatu yang menanggungmu. Paham tidak? Ilmu adalah yang menggunakanmu, dan keyakinan adalah yang menanggungmu. Paham? Ilmu adalah sesuatu yang menggunakanmu, dan keyakinan adalah sesuatu yang menanggungmu. Jadi keyakinan di sini akidah, keimanan maksudnya. Ilmu itu sesuatu yang menggunakan diri kita. Jadi di saat diri ini tahu tentang sesuatu, punya ilmu, maka ilmu itu akan menggunakan tubuh seorang hamba, hati seorang hamba, dia gunakan untuk mencapai keridhaan Allah. Jadi ilmu ini sesuatu yang menggunakanmu. Digunakan diri kita untuk apa? Beramal sesuai dengan ilmu yang ada. Wal yaqinu
mahamalaka. Sedangkan keyakinan akidah yang benar itu sesuatu yang menanggung beban kita. Jadi ibaratnya ini ada kereta, gerbongnya ini gerbong akidah yang benar, keyakinan yang benar. Dia adalah yang menanggung diri kita untuk berada di rel yang benar terus. Ketika kita pindah gerbong dalam keyakinan yang batil, akidah yang tersesat, maka kita akan salah arah jauh dari kebenaran. Maka diri kita ini sebagai seorang hamba itu ditanggung dengan akidah yang benar. Kita numpang di atas akidah yang benar. Dan tubuh kita digunakan oleh ilmu untuk beramal. Maka di saat kita menumpang di atas akidah yang benar, kemudian ilmu memanfaatkan kita untuk beramal soleh, aman kita. Tapi kalau kita jauh dari ilmu, tubuh kita ini nggak ada yang menggunakan di jalan yang benar. Kalau tidak ada akidah yang benar, keyakinan yang benar, maka kita akan menumpang di atas kendaraan yang salah. Akhirnya kita akan tersesat tanpa beramal. Maka di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, hadza wasfun jamilun lil ilmin nafi' wal yaqinis shadiq. Ini adalah permisalan yang sangat indah berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat dan keyakinan yang benar. Fal ilmu masta'malaka fi ta'ah wal inayah bil ibadah. Ilmu adalah yang menggunakanmu dalam ketaatan dan menolong dalam ibadah. Wal yaqin ma hamalaka fi sayrika ila Allah. Sedangkan keyakinan itu yang menanggungmu, yang engkau tunggangi dalam jalanmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Falaula al-yaqin ma sara raqibun ila Allah. Kalau tanpa keyakinan yang benar, akidah yang benar, keimanan yang benar, maka pada hakikatnya seseorang itu tidak sedang naik kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Justru dia berpaling jauh dari Allah. Kan jalurnya satu, jalur kebenaran itu satu. Sudah jelas. Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salaful ummah. Kita naik kereta tersebut, selamat kita. Tapi kalau kita naik kereta yang berbalik arah, menuju ke penyimpangan, kesesatan, maka kita pun akan ikut menyimpang. Dan bersyukur di saat ada ilmu bermanfaat bagi diri kita, yaitu ilmu yang menggunakan kita untuk beramal. Yang disayangkan itu kita punya ilmu, namun tidak kuasa ilmu itu menyuruh tubuh untuk beramal. Biasanya penyakitnya adalah at-taswif, yaitu menunda-nunda amalan kebaikan. Ada ilmunya, nantilah lusa. Nanti lagi, nanti. Akhirnya nggak berbuat. Maka salah satu cara untuk meningkatkan kualitas amalan kita, menyegerakan amalan kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Jangan tarsok. Sekarang udah. Bismillah. Ya. Karena setan memang seperti itu. Kalau maksiat dia suruh kita segera. Kalau ketaatan dia suruh kita menunda. Kalau kita mau mengelabui syaitan dari bisikan mereka, saat mereka memerintahkan atau mengajak kita berbuat maksiat, kita tunda-tunda. Kita nggak sanggup untuk menolak sekaligus, maksiat tersebut kita tunda. Nantilah besok. Ya, itu biasanya dia akan nurut tuh si syaitan tersebut. Godaannya tidak akan besar. Pas besok, entar lagi besok lagi. Kita tunda tuh maksiat. Ya. Tunda maksiat untuk mengelabui mereka. Sampai ketika iman kita kuat, kita katakan tidak untuk maksiat tersebut. Beda dengan ketaatan. Ketika ada keinginan untuk melakukan ketaatan, segera. Jangan ditunda-tunda. Karena setan justru yang merasuki diri kita untuk menunda-nunda amalan kebaikan. Karena dia tidak bisa mengatakan kepada kita, oh jangan berbuat amalan itu. Enggak. Amalannya baik, susah buat diri kita menolak. Jadi dia membisiki kita untuk apa? Hawa nafsu membisiki kita untuk apa? Untuk menunda amalan kebaikan. Ditunda. Kan tetap baik, kan tetap dikerjakan. Besok kan tetap dikerjakan. Lusa kan tetap dikerjakan. Minggu depan, bulan depan. Akhirnya ditunda. Tunda amalan kebaikan. Jadi kita berperang di antara diri kita dengan bisikan syaitan itu harus juga punya kelihayan yang luar biasa. Yaitu saat mereka membisiki kita untuk melakukan maksiat,
Kita tunda-tunda. Nanti. Ya, nanti ditunda. Sampai kita punya keimanan yang kuat, katakan tidak. Jadi kalau antum dibisikkan oleh syaitan, suruh maksiat, iman antum lagi lemah, antum katakan tidak, akan sulit. Biasanya langsung dikerjakan. Tapi ketika keimanan kuat, bisa langsung katakan tidak. Saat keimanan kita merasa keimanan kita lemah, maka bilang nantilah, besok lah. Nanti besok. Nanti lusa lah. Sampai kita punya keimanan kuat, katakan tidak. Coba, antum cek saja. Antum punya handphone misalkan. Kemudian ada keinginan untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi antum lagi lemah keimanan. Antum coba katakan kepada diri antum, nanti malam saja. Nanti besok saja. Ini muhadatsah ibaratnya antara kutip di antara kita dengan bisikan tersebut. Nantilah. Bukan berarti kita akan melakukannya, tidak. Tapi untuk apa? Menurunkan keinginan untuk melakukan saat itu. Sampai kita segera melakukan amalan soleh, tercas keimanan kita, maka kita dengan sendirinya akan mengatakan tidak. Ditunda. Kalau niat ingin melakukan keburukan, tunda dulu. Tunda. Kalau niat ingin melakukan kebaikan, segera. Maka insya Allah akan bantu kita. Pas malamnya mati lampu. Pas malamnya ada tamu datang. Akhirnya nggak jadi. Mau melakukan maksiat, akhirnya tidak jadi. Pas malamnya kuotanya habis. Yang jual kuotanya udah nggak ada juga di luar. Sudah tutup semua. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya bersyukurlah berada dalam ketaatan. Maka dalam keimanan lemah itu tugasnya kita cas keimanan kita. Jadi jangan pernah bersandar kepada Jadi yang namanya ilmu itu masta'malaka wal yaqinu ma hamalaka. Ilmu itu yang menggunakan tubuh kita, diri kita, dan keyakinan atau akidah yang benar itu yang menanggung kita. Menanggung diri kita. Menuju siapa? Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadi tunggangan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu apa adzan? Masih. Kemudian bab berikutnya, bab ke-66, diberikan judul oleh Syekh Abdul Razak Al-Musyawarah, yaitu musyawarah. Jadi musyawarah itu dari bahasa Arab ya, al-musyawarah. Yang mana di sini beliau menukilkan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di dalam yang terdapat di dalam kitab Rawdatul Uqala Ibnu Hibban. Yang mana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, la yandamu man syawara mursyida. Tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah dengan orang-orang yang menjadi pemberi nasihat, pemberi petunjuk. Orang yang berakal. Jadi kalau mau bermusyawarah harus dipilih-pilih, jangan salah bermusyawarah. Banyak orang di zaman sekarang keliru mencari tempat, meminta pendapat, akhirnya bukan efek positif yang dapat, efek negatif. Banyak perselingkuhan terjadi, kenapa? Karena ketika wanita bekerja di luar rumah, dia punya masalah sama suaminya, dia jadikan curhat itu kepada teman laki-laki di kantor. Kemudian teman tersebut dengan sejuta keahlian bahasa dan pengolahan kata dibuat si wanita ini nyaman dengan dia. Hingga akhirnya terjadi perselingkuhan. Kenapa? Salah tempat bermusyawarah. Atau ada juga orang yang dia punya masalah dalam pernikahan. Dia musyawarah bukan dengan orang yang punya pengalaman dalam pernikahan. Tapi justru musyawarah sama orang yang belum menikah. Yang hobinya berpacaran. Maka temannya ini akan memberikan fatwa bagaimana kondisi sesuai dengan kondisi orang berpacaran. Beda dengan orang yang menikah. Akhirnya rumah tangga hancur tidak? Hancur. Ada yang baru 2 pekan, 3 pekan menikah bercerai. Gara-gara apa? Salah bermusyawarah. Maka pilihlah orang yang tepat saat kita ingin bermusyawarah. Jangan asal-asalan. Harus yang tepat. Antum punya masalah dalam bangunan rumah, tanya ke ahli bangunan. Jangan nanya ke ustadz. Kalau ustadznya nggak paham yang ada, antum akan diarahkan dengan sesuatu yang keliru. Mending kalau dia sadar diri tidak menjawab. Banyaknya kan ada yang
menganggap dirinya ahli dalam segala bidang. Akhirnya hancur tidak? Hancur. Antum sakit datangnya kemana? Ke bengkel apa ke dokter? Ke dokter. Kalau datang ke bengkel, akan dapat penanganan yang benar apa keliru? Keliru. Kecuali mobil yang sakit. Kalau antum yang sakit, bawa ke dokter. Jadi, kita jika ingin bertanya, bermusyawarah, harus kepada orang yang tepat. Memilah, memilih. Agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena berapa banyak orang yang mengiyakan orang yang diajak bermusyawarah, mengiyakan pendapatnya, kemudian dia menyesal. Karena ternyata orang itu tidak ahli dan tidak paham tentang apa yang diajak musyawarah. Dan musyawarah ini adalah langkah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syawiruhum fil amr." Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita diperintahkan bermusyawarah. Kalau sudah tetap pilihan kita, tawakal. Serahkan, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menentukan dulu, baru berpikir, baru musyawarah. Dia udah nentukan nih. Kemudian mikir, tanya ke orang, ana bener gak ya, ana milih ini. Antum sebelumnya, menurut antum, ana milih jangan. Ya. Bukan memilih baru kemudian mengajak bermusyawarah. Kan banyak orang ketika menikah, dia memilih wanita dari kota A. Dia udah milih, udah khitbah. Ya, udah selesai itu. Udah akad. Kemudian ngobrol dengan keluarganya yang dari kota A. Menurut antum mana benar gak milih si fulana? Oh, kata saudaranya dalam hati, telat. Ente coba bilang gak anak pekan lalu. Anak akan kasih tahu, sekarang udah. Ibarat mereka kata nasi sudah menjadi bubur bahasa orang. Ya? Udah, bukan musyawarah itu memberikan informasi. Bukan ngajak bermusyawarah. Ya? Jadi kadang orang tidak bisa membedakan hal tersebut. Antara mengajak bermusyawarah dengan memberikan informasi. Sama, wanita juga zaman sekarang banyak yang seperti itu. Nggak bisa bedakan antara minta izin dengan memberi informasi. Ya. Antum misalkan punya istri, dia bilang, Abi atau Kak atau apa, izin ya mau ke rumah teman fulana. Antum balas 5 menit kemudian, ini di mana? Udah di jalan. Berarti dia tadi minta izin apa mau ngasih info dong? Ngasih info. Ngasih info itu bukan minta izin. Kalau minta izin itu menunggu diizinkan. Kalau ngasih informasi tidak diizinkan pun nggak masalah, dia tetap jalan. Maka antum kalau ada istri di rumah, beritahu mereka bedanya antara meminta izin dan memberi informasi. Ya. Mereka itu diharuskan meminta izin, bukan sebatas memberi informasi. Kalau antum sebagai laki-laki dalam bergerak lebih banyak lebih banyak yang harus antum lakukan itu sekedar memberi informasi. Jika memang harus juga itu, tidak semua dalam setiap kondisi. Lebih banyak memberi informasi daripada meminta izin. Tapi untuk wanita lebih banyak gerak-geraknya itu dia harus meminta izin daripada memberikan informasi. Al-musyawaratu rusydun wa sadad. Wa ma nadima man istashar. Wa laysa kullu ahadin ahlan an yustashar. Yang namanya musyawarah itu jalan menuju kebenaran, petunjuk. Dan enggak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ya, dia lakukan langkah baik. Wa laysa kullu ahadin ahlan an yustashar. Enggak setiap orang itu ahli untuk dimintai musyawarah dalam berpendapat. Enggak semua orang. Wa innamal ahlu lidzalika ar-rasyidul mursyid. Tapi yang ahli dalam hal itu orang yang memang punya kapasitas dan penasehat, memberi petunjuk. Wa kam tawarrata aqwamun fi masalika la tuhmad bisababi musyawaratihim man laysa bi'ah. Berapa banyak orang yang akhirnya kacau, hancur urusan dia. Ya. Akhirnya menempuh jalan yang tidak dia senangi. Kenapa? Karena dia bermusyawarah dengan yang bukan ahli. Dia musyawarah dengan yang bukan ahli. Dia mau jual tanah, dia harusnya bermusyawarah dengan siapa? Orang yang biasa jual beli tanah. Ini enggak. Dengan temannya yang kerja di kantor.
kantor apapun. Dia bilang, saya jual tanah berapa ya? Belinya berapa? 2 juta. Udah jual 3 juta. Untung 1 juta. Oh gitu? Iya. Jual sama dia 3 juta. Taunya pas sudah tanda tangan, notarisnya bilang, Bapak ini nggak salah jual 3 juta. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Yang saya tahu pasaran di sana 13 juta. Nah, antum gimana? Menyesal tidak? Menyesal. Karena salah bermusyawarah. Ya? Salah tempat bermusyawarah. Sama. Ketika kita bermusyawarah dengan orang yang bukan ahlinya. Kita tanya penyakit bukan ke dokter, bukan ke tabib. Tapi tanya penyakit ke teman kita. Akhirnya salah tidak arahannya? Salah. Dikasih obat yang bukan seharusnya. Ya. Ada yang namanya itu apa? Astagfirullah disebutnya. Zaman dahulu ada yang namanya itu Tuma, ana lupa nama panjangnya, Tuma siapa itu ya? Itu dikenal, dia itu dulu punya ayah yang juga tabib. Ketika ayahnya meninggal, dia memposisikan diri sebagai tabib pengganti ayahnya dengan membaca apa? Tuma Hakim namanya. Jadi Tuma Hakim ini gambaran tentang kebodohan seseorang. Jadi dia ayahnya meninggal, kemudian memposisikan dirinya sebagai tabib. Tanpa belajar, hanya sebatas baca buku. Bukan ahli dia. Setiap ada orang yang berobat, dia kasih obat. Sampai akhirnya dia membaca dalam buku tersebut, salah satu obat itu adalah habbatus sauda kan ya. Inna fi habbatis sauda syifa'un min kulli dah. Syifa'an min kulli dah. Dalam habbatus sauda terdapat kesembuhan dari segala penyakit. Di bukunya tersebut, di huruf ba-nya ada kotoran di samping titik. Jadi harusnya inna fil habbatis sauda, dia bacanya inna fil hayyatis sauda. Jadi harusnya dari di habbas sauda ada kesembuhan dari segala penyakit. Dia bacanya inna fil hayyatis sauda syifaan min kulli da. Dalam ular warna hitam terdapat kesembuhan dari segala penyakit. Jadi dia cari itu ular warna hitam, kemudian dia olah, dimatikan, diolah. Ada orang yang sakit, kasihnya itu. Jadi orang yang berobat ke dia banyak yang meninggal. Ya. Kemudian ditanya apa? Anak bukan dari anak katanya. Anak baca dari buku. Lihat baca buku. Inna fil hayyati sauda syifa'un min kulli da. Nah, ini orang yang baca nih ketika dilap-lap ternyata di samping huruf ba itu ada satu titik kotoran. Salah dia. Harusnya habbatus sauda malah dikasih hayyatus sauda. Harusnya dikasih habbatus sauda malah dikasih ular hitam. Akhirnya bukan menyembuhkan malah meninggal. Kenapa? Karena orang berobat kepada yang bukan ahlinya. Mending kalau orang ketika ditanya dia bukan ahlinya, dia sadar diri. Saya bukan ahlinya. Tapi di zaman sekarang banyak orang yang bukan ahlinya, ketika digadang-gadang sebagai ahlinya, dia membanggakan diri dan menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Akhirnya penyimpangan jauh lebih banyak daripada kebenaran. Sekarang kan orang memposisikan diri apapun. Yang penting dia diakui dan dianggap oleh orang lain. Ya. Jadi hati-hati dengan hal tersebut. Ya, kita harus bermusyawarah dengan orang yang tepat. Dan jika kita tidak tahu dalam permasalahan tertentu diajak bermusyawarah, jangan kita memberikan pendapat yang kita tidak tahu. Lebih baik arahkan kepada mereka yang lebih paham. Wallah ya akhi, untuk masalah ini ana anjurkan antum menghubungi fulan. Dia ahli dalam masalah tersebut. Ya, ahli dalam masalah tersebut. Jangan dijawab. Jangan main dijawab kalau kita tidak tahu. Ya. Anda pernah katakan kan kalau asal di majelis ini, ada yang pernah telepon Anda tanya, menurut antum bagaimana dengan langkah Amerika dan Rusia di dalam peperangan yang terjadi di Palestina? Allah kata anak akhirnya nggak tahu.
Anak Putin nggak kenal juga enggak, sama Presiden Amerika nggak paham. Allah, Anda salah tanya ke Anda salah. Anda nggak paham tentang hal tersebut. Nah, zaman sekarang orang tiba-tiba jadi ahli militer. Subhanallah. Dia sertifikasi satpam aja belum tentu lulus. Tiba-tiba jadi ahli militer. Wah, ini harusnya begini. Subhanallah. Bukan ahli militer. Tiba-tiba jadi ahli militer, tiba-tiba jadi ahli politik, tiba-tiba jadi ahli semuanya. Hati-hati. Ya. Sama di zaman sekarang juga, zaman fitnah, zaman pemilu nih. Banyak yang tiba-tiba jadi ahli dalam segala bidang. Ahli militer, ahli ekonomi, ahli politik, ahli dalam segala bidang. Hati-hati. Dua ilmu yang paling banyak dizalimi kata para ulama, ilmu apa? Ilmu agama dan ilmu politik. Karena dua ilmu ini banyak yang berbicara tanpa ilmu. Nggak paham tapi banyak yang berbicara di dalamnya. Beda dengan ilmu yang lain, orang banyak yang nahan diri. Ya, antum tidak pernah belajar matematika, tiba-tiba anak nanya tentang logaritma, antum bakal sok menjawab atau bilang abah nggak tahu. Tanya ke umi antum jurusan matematika, abah dulu bukan jurusan matematika. Ya, akan sadar diri nggak mau tuh berani menjawab. Tapi kalau ditanya tentang politik, tentang agama, biasanya kata menurut saya dan menurut pendapat saya itu akan sangat fasih keluar dari lisan kita. Allahumma musta'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.